Cara menanam polybag ke dalam pot yang lebih besar, cara memindahnya adalah kira seperti ini. Di sini yang harus diperhatikan adalah ini datar, akar yang kuat, ini diambil buah yang bagus. Satu hal bahwa karena ini sudah berbuah, kita mau langsung berbuah, itu campuran antara... Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar supaya inspirasi Anda itu bisa bermanfaat ke banyak orang. Terima kasih. Halo, kembali bertemu dengan saya di channel podcast Bali Today. Hari ini adalah hari Senin, tepatnya di awal Januari 2021. Biasanya kita podcast dengan beberapa pengusaha-pengusaha di wilayah Bali, tapi khusus hari ini saya baru bangun tidur, kemudian kita mencoba untuk mendokumentasikan hobi saya, khususnya tentang tanaman. Seperti Anda ketahui, podcast Bali Today adalah khusus untuk menginspirasi orang atau mempromosikan produk-produk Anda ataupun jasa Anda, ataupun hobi yang mungkin menjadikan bisnis. Khusus hari ini kami akan share sendiri, kita langsung share beberapa hal tentang bagaimana cara memindahkan pot dari polybag ke pot yang lebih besar. Kemudian yang kedua, bagaimana mempersiapkan tanahnya juga. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana pemupukan. Ya, ini beberapa hasil polybag yang kita sudah miliki. Karena perlu space lebih besar, kita akan pindahkan ke pot yang lebih besar. Kebetulan ini bulan Januari, bulan lagi musim hujan, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk memindahkan beberapa polybag. Agar supaya apa? Agar supaya tanaman tersebut bisa tumbuh lebih besar, bisa berbuah lebih lebat. Ya, tapi perlu Anda ketahui, kita posisi ada di Bali. Hari ini kita di Bali, tepatnya di Denpasar Selatan. Itu adalah lokasi yang cukup dekat. Di daerah sana itu kalau mungkin bisa dilihat, coba di syuting itu Mas, itu adalah apa itu ya, GWK, Garuda Wisnu Kencana. Itu di sana ada patungnya GWK. Ya, kelihatan mungkin. Ya, itu GWK. Kemudian di sebelah sana itu ada Trans Studio. Trans Studio. Kemudian di sana itu ada Pantai Kuta, tapi nggak kelihatan. Di sebelah sana ada Sanur, ya. Kalaupun mungkin Anda sedikit bertanya, kenapa ini banyak, coba dilihat ini banyak bendera merah putih. Sekedar Anda tahu juga, bendera merah putih semuanya, ya. Ya. Orang bilang NKRI harga mati, ya, tapi ini sebenarnya untuk tanda aja. Karena kadang-kadang sering saya kirim paket atau apa, paling gampang, oh ya Mas, yang ada benderanya itu aja. Ya, oke, hari ini kita mulai dengan penyiapan tanah, tapi saya ingin tunjukkan beberapa tanaman yang kita sudah punya. Mulai dari sini, ya. Ini ada jambu air, lagi kurang bagus. Ini nanti ini kita akan potong semuanya daunnya biar nanti tumbuh tunas yang baru. Kemudian ini ada durian, cukup bagus. Daunnya lebar-lebar, hijau, bagus. Dan seperti Anda tahu bahwa durian itu kalau ditanam di hutan atau di kebun itu bisa 7 tahun. Tapi kalau ditanam di pot dengan pemeliharaan yang bagus, itu bisa 2 tahun, 3 tahun sudah berbuah. Tentu dengan pemupukan dan pemeliharaan yang penyiraman yang cukup bagus. Nanti mengenai pemupukan kita akan kasih tahu. Kemudian ini ada pohon mangga, bagus. Ya, walaupun polybagnya cukup kecil. Coba Mas lihat. Ya, ini polybagnya kecil, tapi cukup bagus. Kenapa? Karena pemupukan, faktor pemupukannya yang bagus. Kemudian ini ada durian juga. Durian tapi masih kecil ini, durian bawor.
Ini ada mangga juga cukup bagus ini. Ini harus saya potong nanti biar berbentuk segitiga. Ini ada rapiah nih kalau nggak salah ya. Terus ini ada rapiah juga. Nah ini dia khusus untuk tanaman serikaya. Ini sangat mudah sekali. Dalam pemeliharaannya sangat mudah. Ya, nanti cukup ada pupuk pemangkasan, terus stressing itu bisa langsung berbuah. Kemudian di sini ada mangga lagi. Ini ada apa ini namanya? Sawo jumbo. Sebesar ini, sawo jumbo. Ya, ini juga ada serikaya lagi. Ini ada belimbing Bangkok. Ini sudah mulai berbuah. Nanti kita akan lakukan pemupukan dan dalam tempo 2 bulan itu sudah berbuah banyak. Ini serikaya. Ini ada sirsat madu, ya, sirsat Bangkok. Ini serikaya. Nah, ini yang khusus spesial. Ada namanya jamblang, ya. Jamblang ini nanti kita akan pindahkan, kita akan stressing, dan dalam tempo 2 bulan nanti sudah akan berbuah. Kemudian ini ada juga jambu citra. Ini baru kecil, ini baru kita pindah beberapa hari yang lalu, tapi ini sudah mulai tumbuh tunas-tunas. Karena memang pemupukannya ini bagus. Nanti tentang pemupukan kami akan kasih tahu kunci-kuncinya apa aja, tapi salah satunya ini tentang ini ya, indel ya. Oke, terus ke sini kita akan ini belimbing. Belimbing sudah mulai berbuah. Ya, ini masih kurang bagus karena pemupukan kaliumnya yang kurang ya. Jadi kalau kalium KNO3-nya ya atau MKP-nya itu yang kurang. Ini nanti kita tambah. Ini juga udah mulai bagus. Ya, kemudian ini beberapa jambu air sudah mulai berbunga. Ya, nanti kita akan kita akan potong-potong daunnya yang kecil-kecil, kita akan stressing, kemudian kasih pupuk, nanti akan tumbuh lebih banyak lagi. Ini juga ada nangkadak ya. Nangkadak ini cukup besar. Jadi ini mungkin dalam setahun lagi akan berbuah dengan cara stressing, pemupukan dan sebagainya. Kemudian ini ada lagi juga udah berbuah ini. Ada belimbing sudah berbuah. Ini sudah berbuah. Ya, cukup bagus. Ya, kita sekarang ke sini lagi. Awas ada kabel. Ya. Oke, ini lupa ya. Ini ada jeruk juga sudah berbuah. Ya, apabila pemukannya bagus. Nomor 1, tanah harus bagus, pupuk harus bagus, rutin, kemudian penyiraman, ya, udah berbuah bagus. Tanah yang kita pakai adalah tanah gembur, ya. Jadi campuran antara beberapa unsur yang sehingga siap untuk ditanam. Ini kalau Anda perhatikan di sini ada ini ada indel. Indel itu telek kambing, ya. Oke. Ada indel ini Mas di syuting. Nah, nih ada indel ini, ya. Nah, jadi tanah ini campuran antara satu tanah gembur tentunya, yang kedua itu indel kambing atau indel sapi juga boleh, yang ketiga sekam bakar, yang keempat sekam belum dibakar, yang kelima itu kalau mau dikasih kokopit lebih bagus, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Jadi tanah, pupuk,
sekam bakar sama sekam biasa. Itu dicampur semua. Dicampur, setelah itu dalam beberapa hari itu selalu disiram. Biar lembab terus. Kira-kira 1 bulan, maka tanah tersebut udah siap untuk dipakai nanam. Ciri daripada tanah yang sudah siap untuk nanam, artinya fermentasinya sudah berhasil, itu tanahnya itu ini, ya, kepeprel kalau nggak salah di istilahnya. Yang kedua, ciri utamanya adalah apabila tanah itu diletakkan di tanah yang terbuka, maka tumbuh rumput-rumput liar itu tumbuh. Artinya itu sudah bagus, sudah bisa tumbuh, sudah bisa dipakai untuk tanaman. Cirinya adalah ini, ya. Ini saya nggak nanam ini, tapi ini tumbuh. Coba lihat, perhatiin. Nih Mas, tumbuh subur, hijau sekali. Suburnya minta ampun, ya. Ini adalah ciri sebuah tanah yang sudah siap untuk dipakai untuk menanam. Apabila belum, maka ada peluang nanti tanamannya itu gosong, mati, kering. Ya, ini yang sudah siap. Ini juga, ya, walaupun cuma sedikit gini, tapi ini juga udah siap. Itu udah siap untuk ditanam. Ya, itu adalah ciri-ciri tanah subur yang cocok untuk menanam. Itu unsur pertamanya di situ, ya. Unsur pertamanya mengenai tanah yang paling penting. Ya, untuk berikutnya nanti saya akan ajak Anda cara untuk memindahkan ke dalam pot. Nah, sekarang kita mulai pindah ke dalam pot. Ya. Coba Pak, ini. Ya, ini diturunkan dulu. Ya. Nih, Anda juga udah lihat ini sudah mulai tumbuh. Jadi ini saya taruh di sini itu sekitar, sebentar Pak. Saya taruh sekitar 1 bulan yang lalu. Saya campur, kemudian saya taruh di sini sebulan lalu. Nah, ini sudah mulai tumbuh rumput-rumput seperti ini. Ini artinya sudah siap untuk nanam, ya. Ini juga, coba lihat Mas, ya. Ini juga udah tumbuh rumput-rumput seperti ini. Nah, ini sudah gembur ini. Sudah bisa untuk dipakai nanam. Nah, kemudian coba Pak dipindah ininya. Nah, cara menanam polybag ke dalam pot yang lebih besar. Cara memindahnya adalah kira seperti ini. Satu, ini diambil dulu. Ya, udah, oke, cukup. Nah, kita tes ini, kita masukkan. Ya. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah ini datar. Ini di sambungannya itu ada di sini. Ini sambungan steknya itu ada di sini. Jangan sampai tanahnya ini melebihi menutupi stek ini. Kira-kiranya ya ini 5 cm, 10 cm, 15 cm. Di bawah stek itu 15 cm itu masih boleh diuruk. Seperti ini. Kalau seperti ini nanti akan tumbuh akar di sini peluangnya dan itu nggak bagus. Karena ini adalah buah yang bagus, ini adalah diambil untuk akarnya aja. Akar yang kuat, ini diambil buah yang bagus. Jadi ini harus datar atau kalau mau turun sedikit itu nggak apa-apa, tapi tidak melebihi sampai ini. Ya, coba Pak ini diturunkan dikit lagi. Ya, dikit lagi. Oke. Dah. Terus pisaunya tadi di mana? Wah, kita kelupaan nih pisau. Ya, oke. Kita sobek.
Sisi satunya kita sobek juga. Ya. Terus kita angkat. Ya, oke. Bentar, Pak. Angkat. Ya, pegangin. Bentar. Ya. Nah, dengan cara kayak gini, ini tidak ada gerakan. Jadi ini aman. Apabila ada gerakan itu akan mengganggu akar. Jadi akan stres. Nah, langsung ditaruh. Ya, sip. Pak, agak ke sini. Ya, biar. Ya, coba diisi, Pak. Ya. Usahakan posisinya ini di tengah, seperti ini. Nah. Biasanya kalau memindah kayak gini, ini biasanya stres. Tapi dengan cara kayak gini, itu tidak stres. Sehingga ini bisa langsung dipupuk. Karena apa? Karena kalau stres akarnya rusak, itu nggak bisa dipupuk. Harus nunggu sekitar 2 minggu. Tapi kalau pindahnya bagus, itu bisa langsung dipupuk. Ya, sebentar Pak, udah cukup. Ya, coba ambilin pupuknya. Ya, perhatiin ya. Jadi ini tadi betul-betul ininya tidak ada gerakan. Kalau tidak ada gerakan, saya pastikan lagi itu boleh langsung dipupuk. Karena pada prinsipnya tidak ada perubahan. Tapi kalau banyak gerakan, ininya lepas, jatuh, lah itu stres. Banyak akar yang patah, nah itu tidak boleh. Itu harus ditanam seperti ini, kemudian nanti dalam tempo seminggu itu biasanya akan layu, kemudian dalam tempo 2 minggu itu sudah mulai normal lagi, baru boleh dipupuk. Tapi berhubung ini kita bagus dalam memindah, maka ini boleh dipupuk langsung. Terus pupuknya itu ini satu hal bahwa karena ini sudah berbuah, kita mau langsung berbuah, itu campuran antara urea, TSP, KCL sama NPK. Karena kita mau numbuhkan ini biar tumbuh banyak, agar akarnya biar kuat dan daunnya tumbuh banyak, maka saya buat komposisi 2 urea, kemudian NPK, TSP, KCL itu 1 banding. Ini hasilnya ya. Tapi ya ini adalah jadi ini perbandingannya urea 2, NPK 1, TSP 1, KCL 1. Kita campur semuanya. Kemudian kita kasih ini di samping-sampingnya ini. Ya. Di samping-sampingnya ini, jadi nanti waktu disiram dengan pupuk bisa langsung ke serap. Kenapa harus seperti ini? Karena sifat daripada NPK itu mudah menguap. Apabila itu bisa menguap, itu mengurangi kandungannya. Dan kenapa ini harus campuran? Karena ibaratnya orang itu begini. Orang itu dikasih nasi tok itu ya bisa, hidup ya hidup. Atau dikasih sate aja setiap hari, ya itu ya hidup. Tapi orang yang bagus, orang yang tumbuh bagus, itu tentu mau buah, ada seratnya, ada sayur, ada nasinya, ada daging, ada susu. Kira-kira logikanya seperti itu. Ya, jadi kalau NPK itu kan natrium fosfat, kalau urea itu untuk akar sama untuk daun. Kalau NPK itu untuk tumbuhnya ini, tapi bisa merangsang untuk buah. Kalau TSP sama KCL itu agar supaya bunganya banyak, dan setelah bunga banyak, TSP itu untuk numbuhkan bunga. Kalau KCL itu agar supaya bunganya itu nggak rontok, buahnya nggak rontok. Kadang-kadang buahnya bunga banyak tapi kemudian rontok. Nah itu gabungan semuanya itu lebih bagus. Kalau nanti sudah ada bunga dan sudah ada buah, sudah beberapa jadi, maka KCL itu yang paling banyak. Kalau untuk numbuhkan itu TSP banyak. Kalau untuk buah biar bagus dan nggak rontok itu KCL. Kalau yang ini masih urea yang saya banyak. Jadi nanti bergeraknya setelah ini banyak bunga, banyak buah, nanti ureanya saya kurangi, NPK saya kurangi, TSP sama KCL itu yang saya tambah.
Itu faktor utama, kira-kira bukan hanya asal mupuk, tapi harus tahu komposisi mana yang diperlukan, ya. Oke, kita pupuk kira-kira nih. Ya. Ya kira-kira 1 genggam tanah lah. Nah, ini terus ditutup gini, ya. Agar supaya apa? Agar supaya tidak menguap. Jadi kalau menguap itu nggak hemat, kebuang ini. Ya sebenarnya cuma berapa persen aja, tapi itu yang bagus. Ya terus berikutnya nanti disiram, ya. Coba Pak ambilin airnya. Nanti ya setelah seminggu lagi saya akan potong-potong ini, ya. Saya akan potong ininya ujungnya saya potong, ya, agar supaya tumbuh bunga. Nah, ini semua ujung ini saya potong, ya. Ini untuk merangsang agar tumbuh bunga. Ya, semua ujungnya ini dipotong. Ini khusus untuk serikaya. Kalau untuk jambu, ujungnya jangan dipotong. Khusus serikaya itu ujungnya dipotong. Ya, ini. Ya, ujungnya dipotong. Terus ininya dibuang semua, daunnya. Saya sih ada gunting yang khusus untuk motong, cuma kebetulan ada di bawah, jadi saya nggak bawa. Sisain 1, ya. Ya. Disiram, Pak, nggak apa-apa, ya. Ah, ini disiram, ya. Siram. Sekalian saya cuci tangan ini, ya. Ya, siram, Pak. Sini, Pak, sini. Sini, Pak, sini. Ya. Khusus untuk penyiraman itu wajib pagi dan sore. Waktu pagi itu lebih banyak, kemudian sore itu dikit. Ya, kalau sampai pagi itu sampai ke bawah gini nggak apa-apa. Kalau sore itu dikit, kalau hujan pasti nggak usah. Udah Pak, cukup ya. Terus ya, ini jadi ini saya lanjut ya, ini dipotongin semuanya. Ya, lanjut. Ya, dilanjut. Saya motongnya ini agar supaya matanya ini bisa aja motongnya gini. Tapi kadang-kadang apa itu? Matanya kadang-kadang rusak. Jadi ya, nih dipotong semuanya. Tapi perhatiin ya, tadi kalau itu gograk jangan langsung ya. Harus nunggu seminggu 2 minggu dulu. Tapi karena ini bagus bisa langsung seperti itu. Ya, ini dipotong. Sisain 1-2 di sana. Coba Pak bantu potong Pak, kayak gini. Ya. Jangan sampai rusak Pak itunya. Ya. Potong semuanya. Sisain 1-2 biji aja. Ya. 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 Jadi nanti kira-kira sekitar 2 minggu lagi ini akan tumbuh
tunas akan tumbuh bunga. Ya. Terus yang kedua, ininya itu ini saya potong, saya buang ya. Ya, ada berbagai macam. Ininya itu kalau zaman dulu tuh diginiin. Dilukain. Ya. Ini agar supaya apa? Dari tanaman ke atas itu terhambat untuk turun ke bawah. Nah, kalau terhambat maka dia akan muncul tunas-tunas baru atau bunga-bunga baru itu di sini. Dengan cara dilukain seperti ini. Tujuannya untuk menghambat agar nutrisinya itu tidak turun ke bawah. Tapi tetap di atas untuk daun. Cara yang kedua itu kadang-kadang dipaku gini. Ya. Ada yang nah, gini juga bisa. Jadi dihambat. Ada juga yang sampai diginiin juga. Ya. Ada juga sampai dipaku, ya. Dipaku kalau khusus untuk tanaman besar itu bisa dipaku. Tapi untuk yang ini kita bisa namanya goretan, digoret, ya. Ya. Ini kombinasi di ini juga, ini digores gini, ya. Jadi tadi pupuk beres, oke, ini dilukai, ini dibuang daunnya, terus plus ini dilukain, ya. Kira-kira setengah senti aja. Karena kalau terlalu banyak, karena nanti dalam tempo 1 bulan dia akan menutup kembali. Terus nanti dibuka, di kayak gini lagi di tempat lain, ya. Nah, ini di garis gini. Ya. Nah, dilukain seperti ini. Ya. Dah, ini sudah. Ini agak sedikit dikerek ya, biar kambiumnya itu hilang, ya, karena kalau nggak hilang tetap jadi ini, ya. Ya. Jadi ini beberapa tanaman nanti akan kita giniin semuanya. Ya, jadi ini adalah salah satu teknik agar supaya tanaman itu cepat berbuah dalam tempo yang singkat. Walaupun musim penghujan, ya kadang-kadang kalau penghujan itu cuma untuk tumbuh tok, tapi ini bisa, ya ini pagi hari ini disiram sudah. Ini sampai airnya turun ini, ya. Ini sampai airnya turun, nggak apa-apa. Ya, jadi saya resume lagi. Satu, tadi tanahnya itu ada unsur haranya yang bagus, ada campuran antara pupuk sapi atau kambing, tanah, kemudian tanah subur ya tentu. Terus yang kedua tadi sekam bakar sama sekam biasa. Sekam biasa fungsinya agar supaya untuk menahan air, jadi ini tetap lembab, tapi nggak ngecembeng, nggak menahan tapi lembab tapi nggak ngecembeng, jadi nggak mati. Terus kemudian yang kedua tadi dipupuk dengan komposisi yang tadi ya, pupuk 1 urea, kemudian NPK, KCL dan TSP. Ada juga pupuk lain MKP itu sama dengan KCL ya, boleh pakai merek yang MKP atau KCL itu juga boleh. Terus kemudian nyiramnya tadi itu ditaruh di bawahnya, kemudian ditutup, kemudian disiram. Setelah itu dilukain ininya agar supaya menghambat.
pertumbuhan ke bawah dan biar tumbuh menjadi buah. Ya, itu adalah salah satu cara Anda boleh mempraktekannya dan semoga Anda berhasil bagaimana untuk membuahkan. Jadi ini kira-kira nanti kira-kira 2 minggu, 3 minggu lagi kita kembali lagi untuk melihat hasilnya. Ya, demikian laporan terkini pagi ya, belum mandi, asik-asik santai hobi. Laporan terkini dari Denpasar, Bali. Sampai jumpa, salam sehat dan sukses selalu dari channel podcast Bali Today.